Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi nih sama Podcast Cerdas, podcast cerita Sabang. Nah, hari ini kita bersama Afika Atia Meka dan Pupu Puspita dari DPK PPNI PMI Kota Bandung. Ibu tahu gak, hari ini ada podcast yang berjudul apa nih? Belum tahu sih kalau judulnya kira-kira apa, Afika? Nah, untuk judulnya yaitu One Know, One Nurse on School, merupakan sebuah program DPD PPNI Kota Bandung yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Bandung sebagai salah satu bentuk pengabdian masyarakat bagi perawat. Program ini terintegrasi dengan kegiatan unit kesehatan sekolah dengan puskesmas di wilayah sekolah tersebut. Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawatan Nasional Indonesia Kota Bandung mempunyai visi menjadi organisasi profesi yang unggul dalam berkarya, bermitra, bersosialisasi, dan merancang program One Nurse on School sebagai salah satu langkah dalam rangka merealisasikan misi kemitraan dengan tatanan pemerintah daerah khususnya Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan di Kota Bandung. Langsung saja ya Bu ke pertanyaannya. Teman-teman, untuk pertanyaan pertama yaitu apa tujuan utama dari program One Nurse on School ini? Sebagai informasi dulu ya, kalau kegiatan One School di di SD Sabang ini kita bekerja sama antara DPK PPNI PMI Kota Bandung dengan DPK Rumah Sakit Sariningsih. Jadi dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh kedua institusi itu gitu ya. Tujuannya sendiri tentu kita berharap dapat meningkatkan derajat kesehatan peserta didik di SD Sabang dengan cara memberikan edukasi, memberikan pelatihan gitu sehingga tercipta lingkungan yang sehat dan tentu ini akan bisa mendukung proses belajar mengajar yang baik di SD Sabang. Kurang lebih seperti itu tujuannya. Gitu ya, Bu. Kalau untuk yang kedua, bagaimana peran perawat dalam mendukung kegiatan UKS secara rutin? Seperti tadi memberikan edukasi, memberikan bimbingan, bahkan pendampingan terhadap teman-teman di UKS termasuk ada dokter cilik, perawat cilik kan di sini bagaimana melakukan pertolongan pertama dan lain sebagainya. Perannya di situ sih di pendidik, pendamping untuk teman-teman di UKS. Apa saja kegiatan kesehatan yang telah dilaksanakan selama program One Nurse di sekolah? Banyak banget ya kalau yang sudah kita lakukan. Soalnya kita kan mulai dari bulan Januari tuh kegiatan ini berjalan rutin setiap bulan. Jadi setiap bulannya itu kita udah punya program. Bulan ini harus memberikan edukasi tentang apa, pendidikan tentang apa gitu. Yang sudah kita lakukan itu pertolongan pertama pada kecelakaan, pertolongan pada penyakit, personal hygiene gitu ya. Kemudian apalagi ya, kesehatan gigi, kesehatan mata gitu, termasuk kesehatan reproduksi yang sudah kita sampaikan pada hari ini. Jadi sebetulnya sih kalau diceritain banyak banget nih yang udah kita lakukan. Namun jika teman-teman di SD Sabang masih memerlukan edukasi lain yang berhubungan dengan kesehatan di luar kegiatan One ini, walaupun sudah selesai tetap bisa kita lakukan. Bagaimana koordinasi antara pihak sekolah, perawat, dan puskesmas atau dinas kesehatan? Sejauh ini cukup baik ya, baik sekali malah apalagi koordinasinya dengan pihak SD Sabang ya, responnya sangat baik, tim dari UKS ini betul-betul luar biasa, para peserta didiknya juga saat mengikuti kegiatan selalu fokus, selalu mengikuti kegiatan sampai akhir, pokoknya Mas Sabang luar biasa. Sabang Mamprang. Oh iya Sabang Mamprang ya. Apa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program? Kendalanya lebih ke pengaturan waktu karena di SD Sabang juga kan kegiatan belajarnya padat gitu ya. Saat Sabang ada waktu luang, kitanya nih yang jadwalnya lagi penuh atau sebaliknya kitanya yang jadwalnya kosong. Sekarang ternyata di Sabangnya penuh. Lebih ke pengaturan waktu. Yang lainnya mah insya Allah aman. Berarti cuma tentang pengaturan waktu. Betul, menyesuaikan waktu luang yang bisa dilakukan di SD Sabang dan menyocokkan dengan waktu kita gitu ya. Karena kan kegiatan belajar mengajar di Sabang, luar biasa sekali ya. Apa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program? Adakah pelatihan khusus yang diberikan kepada siswa, misalnya dokter kecil?
Kalau kendala tadi ya udah disampaikan lebih ke pengaturan waktu gitu ya. Kalau misalkan pelatihan khusus, waktu itu dokter kecil datang langsung ke PMI. Apika juga kan bagian dari itu, ikutan nggak? Gimana? Seru nggak? Seru banget loh Seru teman-teman. banget ya. Kita kan bisa, teman-teman dari dokter juga bisa bertanya banyak hal. Nah, hanya mungkin satu yang belum kita lakukan itu praktek langsungnya gitu ya. Praktek langsung. Bagaimana sih kalau ada yang luka lecet harus digimanain? Bagaimana sih kalau ada yang teman-teman tiba-tiba lagi upacara pingsan misalkan gitu. Kalau secara teorinya teman-teman udah dapet kan. Hanya mungkin nanti kita harus belajar praktek langsungnya yang belum kita lakukan. Nah, mudah-mudahan masih semangat nih ngikutin kegiatannya ya. Sejauh ini luar biasa, cukup baik. Sebetulnya sih kalau dari kami sih melihatnya cukup bagus ya, teman-teman bisa ini evaluasi selanjutnya sebetulnya mungkin dari sekolah apakah merasa ada manfaat nggak nih dari kegiatan Oneness One School ini gitu. Jika tentu merasa manfaatnya cukup baik, kita bisa terus melakukan kerjasama ini dan pendampingan dengan tim UKS-nya. Apa rencana tindak lanjut untuk meningkat aktivitas program di masa depan? Kalau dari kami tentu berharap kegiatan Oneness One School ini akan menjadi kegiatan yang jangka panjang. Jadi teman-teman di UKS setiap sekolah juga punya perawat pendamping gitu ya, yang siap untuk memberikan edukasi, siap membantu memberikan pelayanan supaya UKS ini bisa betul-betul dirasakan manfaatnya oleh warga di lingkungan sekolah itu juga. Kemudian keberadaan UKS ini bisa dimanfaatkan dengan baik dengan bantuan dari kita sebagai perawat untuk mendampingi keberlangsungan kegiatan UKS di sekolah. Kurang lebih seperti itu. Tadi kan Afika kan bertanya nih, apa aja nih kegiatan yang udah dilakukan bersama dokter kecil? Ibu tadi bilang ada yang dibilang tuh katanya tinggal pelaksanaan langsung aja yang pelatihannya. Itu kira-kira bakal kapan tuh diajarin? Nanti mungkin kita koordinasikan dengan pihak sekolah karena kan kalau sekarang sebentar lagi udah mau pada liburan dulu nih teman-teman. Nah mungkin pas banget situasinya nanti Apikpa kelas 6 itu bisa jadi leader buat adik-adik kelasnya kan, bisa menjadi contoh, kemudian sudah mulai lebih memahami lah gitu ya secara proses berpikir dan lainnya tentang apa yang harus dilakukan saat kita memberikan pertolongan pertama. Pada prinsipnya kalau kita siap tergantung dari SD Sabang mau kapan. Emang seseru itu sih Bu kemarin Afika juga pas pergi ke PMI ya. Mau ke PMI lagi nggak? Mau banget dong. Mau banget. Teman-teman jangan lupa ya subscribe dan berlangganan di channel YouTube Sabang. Mungkin segitu saja kali ya dari Afika dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Dadah.